Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan narkoba kini sudah sangat memprihatinkan. Ribuan nyawa telah melayang sia-sia akibat narkoba. Pelajar terganggu kegiatan belajarnya, di antaranya bahkan harus putus sekolah. Sementara ribuan anak dan istri juga terlantar karena ayah atau suaminya harus masuk penjara. Narkoba memang benar-benar akan mengubah akhir perjalanan seseorang. Apakah dia kehilangan nyawa akibat overdosis atau akibat hukuman yang dialaminya bila menjadi pengedar? Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu problem sosial bangsa Indonesia yang harus dihadapi bersama. Peringatan jangan pernah mencoba narkoba sangat benar adanya. Kandungan zat adiktifnya yang cukup tinggi membuat seseorang yang sekali saja mencoba narkoba akan terjerat dan mengalami ketergantungan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Indah Stiani kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, dari beberapa pengakuan para korban narkoba bahwa terjeratnya mereka dalam penggunaan narkoba adalah diawali dengan mencoba-coba. Dan tanpa mereka sadari, ternyata kandungan zat adiktif yang terkandung di dalam berbagai jenis narkoba dapat menimbulkan kecanduan dan membuat mereka tak lagi dapat keluar dari jeratan narkoba. Oleh karena itulah, seruan jangan pernah mencoba narkoba menjadi hal yang paling penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional mencatat angka penyalahguna narkoba di Indonesia sekitar 3,6 juta orang atau sekitar 1,99% dari jumlah penduduk negeri ini. Dan apabila tidak ditangani secara komprehensif, diprediksi jumlah rata-rata penyalahgunaan narkoba akan meningkat menjadi 2,8% atau sekitar 5,1 juta orang. Masalah narkoba juga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba kurang lebih 41,2 triliun pada tahun 2010. Terdiri dari biaya privat dan biaya sosial. Melihat kondisi ini, perlu komitmen semua elemen bangsa bersatu padu mengatasi persoalan narkoba demi menjaga kelangsungan generasi bangsa. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Indonesia negeri bebas narkoba. Presiden telah menginstruksikan segenap pemangku kepentingan, kementerian, lembaga pemerintah terkait, mulai dari pusat hingga daerah, untuk mendukung program nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu lembaga pemerintah terkait yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM adalah garda terdepan pemerintah di bidang pengawasan obat-obatan dan makanan. Badan inilah yang menjamin produk obat dan makanan bebas dari narkotika, psikotropika, prekursor yang tidak diizinkan disalahgunakan oleh manusia. BPOM juga bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak sekali-kali mencoba narkoba. Karena menurut Deputi 1 BPOM, Dr. Randa Lukis Slamet MSc, jeratan narkoba berawal dari coba-coba. Dalam konteks ini memang Badan POM mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang membahayakan. Terkait dengan narkoba sebagai bahan obat, Badan POM ini memang melakukan upaya agar produk-produk yang tergolong sebagai narkotik, psikotropik, dan prekursor dapat dipergunakan sesuai indikasi kesehatan. Dan jangan sampai produk-produk tersebut jatuh ke yang disebut daerah ilegal atau ilisit dan dapat disalahgunakan. Kami mempunyai suatu sistem pengawasan yang komprehensif. Antara lain sejak dari produk itu sebelum dipasarkan, produk obat ataupun makanan, telah dilakukan suatu evaluasi yang menyeluruh di mana kami melihat apakah bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai obat ataupun sebagai makanan. Kami memiliki standar-standar yang mengacu pada standar-standar internasional dan juga kami melakukan pengujian. Jadi kami mempunyai sistem
untuk dapat menjamin bahwa produk obat dan makanan itu hanya mengandung narkotika yang kalaupun diperlukan yang akan dipakai untuk kesehatan. Pada dasarnya penyimpangan-penyimpangan itu kan mungkin saja terjadi. Tetapi yang dilakukan oleh Badan POM adalah menjamin bahwa produk yang dipasarkan itu bebas dari produk-produk narkotika, psikotropika, prekursor yang tidak diizinkan untuk dipergunakan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya setelah produk itu dipasarkan, kita tetap melakukan pengawasan di pasar dengan mengambil produk-produk itu dan mensamplingnya. Ada banyak cara yang kita lakukan, mulai dari kita mensampling di sarana kesehatan ataupun di sarana masyarakat seperti toko-toko atau pasar swalayan, sampai dengan melihat kepada kemungkinan potensi untuk diversi. Nah, inilah peran Badan POM untuk bekerja sama dengan penegak hukum yang lain. Jadi ketika kami melakukan pengawasan obat dan makanan di lapangan sesudah dipasarkan, kami memfokuskan pada daerah-daerah yang ilegal, yang legal. Sedangkan daerah-daerah yang ilegal itu kami bekerja sama dengan penegak hukum yang lain seperti kepolisian, seperti BNN dan lain sebagainya. Kami mulai dengan strategi yang pertama, yaitu untuk memutus mata rantai supply dan demand. Pihak-pihak yang membutuhkan produk-produk narkotika, psikotropika, dan prekursor dianalisis dulu kebutuhannya. Setelah kebutuhan tersebut dianggap layak untuk diberikan, maka baru diberikan izin untuk pengadaannya. Strategi yang kedua adalah kita melakukan upaya-upaya intensif di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola narkotika, psikotropika, dan prekursor agar produk-produk yang dipakai itu tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, jadi ke daerah ilegal ataupun daerah ilisit. Dan strategi yang ketiga adalah kita melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat membentengi dirinya sendiri dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Dan yang keempat, yang terakhir strateginya adalah bekerja sama dengan secara nasional dan juga secara internasional untuk dapat ikut secara aktif melakukan pemberantasan, pencegahan produk-produk yang tadinya digunakan secara legal dapat jatuh ke tangan yang ilegal. Seluruh masyarakat Indonesia kiranya ikut membantu pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, prekursor yang ilegal agar tidak meluas dan dapat menyebabkan masyarakat Indonesia terpuruk dari ketergantungan akan narkotika, psikotropika, dan yang paling penting lagi adalah kami juga mengharapkan pada pengelola prekursor narkotika ataupun produsen yang resmi agar juga dapat melakukan pengawasan internal agar produk-produknya tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Dan yang terakhir tentu kami juga mengharapkan bahwa ada masukan-masukan dari masyarakat kepada kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga seluruh jajaran penegakan hukum terkait untuk dapat lebih melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor yang ilegal. Narkoba? Gak bakal, Neng! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
Masih bersama saya Indastiani dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, pengaruh lingkungan merupakan faktor terbesar dalam membentuk kepribadian seseorang. Keinginan untuk diterima di sebuah kelompok dalam lingkungan tertentu membuat seseorang berusaha untuk menyamakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan anggota lainnya. Kelompok yang melakukan kebiasaan positif akan membuat seseorang berkeinginan untuk berperilaku positif. Begitu juga dengan kebiasaan negatif, seperti menggunakan narkoba akan membuat seseorang ingin ikut menggunakan narkoba seperti anggota kelompok yang lain. Masalah penyalahgunaan narkoba kini menjadi problem sosial yang harus terus kita upayakan solusinya. Namun, tentu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Sementara pemerintah berupaya memberantas peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sindikat kejahatan narkoba, kita perlu melakukan pencegahan, khususnya kepada generasi muda agar tidak masuk dalam lingkaran kejahatan narkoba atau menjadi pecandu. Masalah penyalahgunaan narkoba dapat diatasi mulai dari edukasi kepada generasi muda untuk tidak mencoba-coba narkoba. Karena menurut psikolog remaja Rosemini atau yang biasa dikenal dengan Bunda Romi, masa remaja adalah masa yang sangat rawan seseorang terpengaruh hal negatif. Karena masa tersebut adalah masa dengan penuh eksperimen akan hal baru. Menurut Bunda Romi, perlu adanya peran dan dukungan orang tua untuk mengalihkan perhatian anak-anaknya dari hal-hal negatif seperti narkoba. Yang sepengetahuan saya, semakin tahun tuh biasanya semakin meningkat ya, tidak akan makin menurun saya lihat selama tahun-tahun terakhir ini. Dan justru kita memang harus mengetahui ada beberapa banyak penyebab yang membuat seseorang terkena narkotika. Nah, penyebab ini wajib kita ketahui untuk bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengatasinya. Tapi yang terjadi sekarang kadang-kadang kita ngelihat hanya gejalanya, orangnya kemudian istilahnya direhabilitasi, ditangkap dan sebagainya. Tetapi apa sih yang menyebabkan itu sampai sering sekali luput dari pengamatan kita. Pengguna narkoba itu tidak hanya dari kalangan remaja dan mulainya sekarang sudah lebih dini, yaitu pada tahap-tahap SD. Bahkan narkoba juga digunakan oleh anak-anak atau orang-orang dewasa pada segmen-segmen tertentu. Jadi kalau dilihat range-nya sudah beda-beda. Nah, perbedaan ini juga akan menimbulkan perbedaan penyebab atau pencetusnya pun juga berbeda. Apa yang kita bisa lakukan di sini kalau kita ngelihat terutama gini, pengguna narkoba itu rata-rata selain tidak coba-coba, tetapi apa ada yang dia lakukan adalah kadang-kadang tidak bisa asertif, mengatakan tidak. Dan kemudian di dalam kehidupan mereka pun biasanya kadang-kadang lebih sedikitnya kurang percaya diri akibat dari ketidakasertifannya dia, sehingga bila ada orang yang mengajak dan sebagainya tidak bisa mengatakan tidak. Di remaja hal ini kelihatan sekali, dan untuk itu kita memang harus belajarkan kepada remaja bagaimana berperilaku untuk bisa lebih percaya diri. Bahkan diberikan kesempatan untuk seperti mendapatkan trik-trik apa sih yang mesti dilakukan dengan dia kondisinya seperti ini, harus bisa menjadikan dia menjadi orang yang percaya diri. Dan itu kalau menurut saya sekarang ini penyebab yang utama dari setiap orang harus diteliti masing-masing, tidak diambil sebagai suatu generalisasi atau disamaratakan. Ada dulu penelitian menunjukkan pada keluarga broken home, anak-anaknya biasanya cenderung jadi pengguna narkoba. Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa belum tentu, bahwa dalam keluarga yang utuh pun bisa terjadi anak-anaknya atau dalam lingkungan keluarganya pengguna narkoba. Jadi ada sesuatu hal yang memang kita harus lihat, bahwa memang di keluarga itu harusnya pada awalnya semenjak anak itu lahir diberikan stimulasi agar mendapatkan misalnya stimulasi moral untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dari stimulasi agama juga, sehingga dia imannya kuat bisa menjadi filter kalau dia masuk ke dunia yang luar sana. Namun mau tidak mau keluarga itu harus jadi panutan. Kalau di dalam keluarga tidak ada orang yang menjadi panutan, akan sulit juga bagi anak untuk kemudian mengatakan bahwa harus mengikuti siapa dia. Dan ini yang kalau menurut saya lebih penting daripada keutuhan, hanya keutuhan keluarga, istilahnya bapak ada, ibu ada. Tapi di sana ada harmonisasi juga harusnya di dalam satu keluarga. Kalaupun hanya ada ayah ataupun hanya ada ibu, tetapi dia bisa memberikan suatu hal yang istilahnya dibutuhkan oleh anak, terpenuhi oleh mereka, maka menurut saya tidak ada masalah gitu. Jadi keluarga juga harus memberikan sesuatu
sesuatu yang luar biasa dalam artian stimulasi maupun juga sesuatu yang sifatnya bisa dicontoh oleh anak. Pada waktu seseorang pengguna narkoba, tetap aja di dalam CV kehidupan, kurikulum vitae, tidak hanya kalau kita bekerja kita punya kurikulum vitae, tetapi dalam tiap lembar kehidupan kita punya kurikulum vitae. Itu pasti selalu ada suatu jejak di mana kita menjadi pengguna narkoba. Dan pada waktu itu kemudian kita juga banyak kehilangan banyak momen-momen tertentu. Nah, kalaupun dia sudah baik, istilahnya sudah sudah sembuh lah, istilahnya sudah bersih, harus hati-hati. Karena pernah mengalami ini, ada kalanya kemungkinan rentan di suatu sisi itu pasti ada. Sisi itu jangan sampai kena lagi, akibatnya bisa relapse. Jadi kedepannya kok seseorang yang sudah pernah kena narkoba sebaiknya mengetahui dengan jelas apa kelemahan dirinya, sehingga dia membantu dirinya sendiri untuk bisa nanti kedepannya tidak menjatuh di lubang yang sama atau tidak jatuh pada hal-hal yang sama yang pernah menjatuhkannya dia waktu itu di narkoba. Dan setelah itu coba menata hidupnya. Saya ambil contoh pada waktu dia sudah menggunakan narkoba cukup lama, ada beberapa tahun kehidupannya yang hilang. Itu memang nggak bisa kemudian tetap dia pada plan atau rencana plan hidupnya A misalnya gitu, tapi harus di suatu modifikasi supaya bisa hidup dengan model, dengan gaya yang dia sudah miliki saat ini gitu. Nah itu yang harus dimengerti, dan juga lingkungan harus membantu. Jadi kalau tadinya anaknya mau jadi dokter atau mau jadi apa, kalau kemungkinan memang sudah tidak bisa, harus ada perencanaan lain untuk bisa membantu dia untuk masuk ke kehidupan yang berikutnya, tidak menjadi dokter tapi bisa juga tetap bisa survive dalam masyarakat. Kalau menurut saya dalam keluarga itu tadi saya bilang harus ada panutannya. Jadi ada orang yang menjadi model untuk bisa mengetahui mana baik dan mana buruk. Lalu kemudian di dalam kehidupan juga kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya jangkauan teman, jangkauan networking yang mungkin lebih jauh daripada orang tuanya. Ada baiknya orang tua juga sedikit mengetahui. Kenapa? Karena dengan mengetahui kita bisa jadi lebih peka terhadap kebutuhan anak kita. Ada banyak hal yang terjadi pada anak yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua, akibatnya dia lari keluar untuk kemudian mendapatkan kebutuhannya dari teman-temannya. Nah, kalau orang tua tahu apa kebutuhan anak mereka, dia akan bisa memenuhinya. Kebutuhan itu belum tentu selalu material. Ada kalanya kebutuhan itu hanya untuk dimengerti oleh orang tua. Sebaiknya jadi orang tua yang bisa jadi teman. Kenapa? Karena kalau kita menjadi teman anak kita, keadaan apapun dia, dalam keadaan terburuk pun kita masih bisa menerima dia dan bisa merangkul dia. Dan itu sesuatu yang subhanallah luar biasa dibandingkan kalau kita kemudian menjadi orang tua yang kalau anak kita baik kita puji-puji, tapi kalau anak kita mengalami masalah kita menjadi orang tua yang kemudian murka. Karena itu makanya orang tua harus bisa jadi sahabat bagi anak, karena sahabatnya anak-anak kita biasanya tidak akan memberikan perlakuan negatif untuk apapun yang dilakukan oleh anak kita. Karena apa? Karena sahabat itu biasanya selalu merangkul temannya. Dalam kehidupan seorang anak memang harus adanya pengalaman. Artinya harus ada kata pertama kali mencoba sesuatu. Tapi ada dua hal yang tidak boleh dilakukan untuk pertama kali, yaitu free sex dan narkoba. Karena kalau sudah dilakukan akan sulit bagi mereka untuk kembali lagi untuk tidak melakukannya, karena sudah nothing to lose. Apa yang lagi kita mesti lakukan dong kalau misalnya anak-anak kita untuk mencegah mereka melakukan ini? Pertama, kita mesti lihat siapa yang kita ajak bicara, anak usia berapa. Pada waktu anak kita misalnya SD, kita lalu harus juga, walaupun SD sampai remaja pun kita mengajarkan kepada mereka apa manfaatnya bila mereka melakukan sesuatu, bagi mereka manfaatnya. Jadi tidak terkait dengan nanti dosa, jangan terkait dengan takut dimarahin orang tua, tetapi manfaat untuk mereka kalau melakukan. Nah, kalau kita kasih tahu manfaatnya, ternyata manfaatnya negatif semua, akibatnya anak juga akhirnya merasa bahwa ini kalau dia tidak lakukan, kebaikannya untuk dia, maka dia tidak akan mencoba lagi. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang.
perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa usia remaja merupakan usia yang paling rentan terkena narkoba. Hal ini dikarenakan remaja berada di masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa-masa inilah rasa keingintahuannya pada hal-hal baru sangat tinggi sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Untuk itulah perlu diadakan pendekatan khusus pada remaja agar remaja tidak memiliki keinginan untuk mencoba narkoba. Ancaman narkoba yang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat memacu keprihatinan sekelompok anak muda yang tergabung dalam grup band My Face. Melihat kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat, membuat band yang terdiri dari 5 pemuda ini terinspirasi untuk membuat lagu yang mengandung pesan moral untuk menghindarkan diri dari narkoba. My Face Band yang sedang berupaya menancapkan eksistensinya di belantika musik Indonesia berharap melalui lagu mereka dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena melalui lagu, menurut mereka sebuah pesan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan remaja. Salah satu lagu yang berjudul Virus Kematian atau Say No to Drug dikemas dalam beberapa genre agar bisa menyentuh banyak kalangan. Selain ingin menyerukan gerakan anti narkoba, My Face Band juga ingin mengubah image masyarakat bahwa anak band identik dengan narkoba adalah keliru. Melalui musik, My Face Band justru mencoba menularkan semangat anti narkoba kepada generasi muda. Di antara mereka sendiri berkomitmen untuk tidak menyentuh narkoba, bahkan mencobanya sekali saja. Karena dari mencoba, menurut mereka, gerbang menjadi pecandu terbuka lebar. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan sekumpulan anak muda yang hanya saja tidak sibuk dengan kegiatan bermusiknya, tapi juga mereka peduli terhadap permasalahan narkoba. Langsung saja kita menyapa grup band My Face. Halo, apa kabar? Halo. Baik-baik aja nih, aduh kayak semangat banget. Pergaulan kalian ini jadi seperti apa? Pergaulan yang sehat, bebas narkoba, atau serempet-serempet ke arah-arah narkoba? Kalau pergaulan kita pribadi nggak membatasi mau bergaul sama siapa gitu. Yang penting dari kita pribadi kita ambil sisi yang baik gitu. Terserah mau bergaul sama siapa, mau sama ngamen, mau sama pokoknya sama semua orang kita bergaul, sama anak kecil juga kita bergaul. Gimana kalau salah satu teman kalian ini terkena narkoba dan menawarkan narkoba kepada kalian? Gimana sih cara kalian menanggapinya? Bebas dalam artian kata, tidak punya rules, bukan tidak punya batasan-batasan gitu. Tapi tetap ada rules yang harus kita pegang sebagai komitmen band. Kita dari label juga punya 7 rules namanya. Yang pertama pasti say no to drugs. Kalau di antara kita ada yang pakai drugs tanpa ada keraguan keluar dari My Face, seperti itu kan. Oke, nah sekarang My Face Band sendiri ini gimana menanggapi permasalahan narkoba di Indonesia? Narkoba Indonesia sangat menjadi lirikan dunia sebenarnya. Yang saya sempat baca, kita sempat punya buku saku ya, My Face punya buku saku tentang narkotika. Oh, kalian punya ya? Kita punya informasi itu. lumayan Lengkap tentang itu, dan kita belajar dan kita coba untuk mendalami narkotika, drugs di Indonesia yang cukup gimana ya, kita justru itu membuat My Face jadi motivasi baru untuk benar-benar menjadi inspirasi buat anak muda Indonesia yang baru. Ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk katakan tidak pada narkoba. Dan itu jangan cuma untuk tidak katakan, tapi kita berbuat untuk benar-benar menjauhinya. Atau teman kita yang lagi dekat itu, ayo kita ajak rangkul dia untuk kita bareng-bareng untuk jauhi dengan drugs. Oke. Berbicara mengenai kalian tidak hanya mengatakan tapi berbuat. Nah, dengar-dengar nih grup band kalian ini berbuat sesuatu terhadap permasalahan narkoba, terutama di bidang musik. Boleh diceritain nggak? Berbuat sesuatu sebenarnya belum bisa dikatakan seperti itu, Mbak. Karena sebenarnya kita cuma punya lagu. Kita punya lagu dan terinspirasi dari teman-teman tadi, dari kalangan selebritis, dari kalangan teman-teman jalanan, dari pemakai juga, dari anak sekolah, dari sampai kuliahan juga. Akhirnya
ternyata drugs itu bukan hal yang asing lagi nih, yang aneh lagi untuk Indonesia gitu. Akhirnya MyFest kebetulan punya karya yang bertajuk seperti itu gitu. Virus Kematian, Say No to Drugs. Akhirnya awalnya kita cuma pengen pastiin kalau anak-anak semua itu bebas dari narkoba. Kita tes dulu darah dan urinnya, dan setelah dapat hasilnya ternyata dapat tantangan nih gitu. Gimana sih, bisa nggak sih lo bikin lagu yang benar-benar jadi inspirasi buat anak muda gitu. Dan tanpa ada keraguan dan alasan untuk menolak, Putra siap untuk ciptain lagu itu. Akhirnya kita presentasi, kita temui deputi-deputi BNN dan seluruh pejabat negara yang bersangkutan dengan itu. Kita presentasi di sana dan alhamdulillah karya yang MyFest punya bisa menjadi salah satu inspirasi baru untuk anak muda untuk sama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi. Oke, selain lewat lagu, apalagi sih yang ingin kalian lakukan untuk agar generasi muda kita terbebas dari bahaya narkoba? Itu pertanyaan yang sangat menarik buat MyFest sebenarnya, karena nggak cuma dengan hanya lagu yang harus kita galakan, karena itu lagu cuma menjadi jembatan untuk kita berkomunikasi sama teman-teman yang lain di Indonesia yang mungkin suka dengan beatnya, suka dengan liriknya dari awal itu, mungkin suka dengan musiknya. Dengan itu doang kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral yang benar-benar bisa membangun bangsa ini yang lebih baik gitu. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Remaja cenderung mencoba sesuatu untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka terhadap hal-hal yang dianggap masih baru. Aktivitas seperti bermain band, klub basket, atau aktif dalam organisasi keremajaan menjadi gaya tersendiri bagi mereka yang menganggap dirinya gaul. Tentu saja kegiatan tersebut sangat positif dan perlu didukung semua pihak sehingga keinginan mereka untuk mencoba narkoba dapat teralihkan. Pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.